Salam kenal dan selamat berjumpa dalam cerita silat bersambung dengan judul Si Tangan Halilintar, karya Asmaraman S. Kopingho. Bagian kedua. Paciyu Sinkai dahulu tinggal di dekat kota Raja Peking, dan dia terkenal sebagai seorang guru silat yang memiliki kepandaian silat tinggi. Ketika pasukan Manchu menyerbu Peking dengan bantuan Wu Sankui, dan mengalahkan pemberontak, yang telah menjadi kaisar dinasti Beng yang baru, maka Paciyu Sinkai juga ikut berjuang mempertahankan kota Raja Peking. Setelah pasukan kerajaan itu kalah, dan terpukul mundur keluar meninggalkan Peking, Paciyu Sinkai pulang ke kampungnya. Akan tetapi, alangkah kaget dan sedihnya ketika dia mendapatkan kenyataan bahwa dusunnya telah dibakar ketika terjadi perang, bahkan istri dan anak tunggalnya dikabarkan tewas dalam keributan perang itu. Walaupun tidak ada kuburan untuk istri dan anaknya, Paciyu Sinkai percaya bahwa mereka sudah mati. Dia begitu sedih dan terguncang hatinya, sehingga dia menjadi seperti orang kehilangan semangat, dan tak lama kemudian orang-orang mendapatkan dia mengembara dengan pakaian awut-awutan sebagai seorang pengemis. Dia merantau kemana saja kakinya membawanya, dan dia sudah tidak ingat lagi akan namanya sendiri. Akan tetapi, karena watak pendekarnya masih ada, dimanapun dia berada, dia selalu menentang kejahatan. Banyak sekali penjahat telah dirobohkan. Bahkan, banyak jagoan-jagoan berilmu tinggi kalah olehnya, sehingga dunia Kangou memberikan julukan Paciyu Sinkai kepada orang yang telah melupakan namanya sendiri itu. Dia agaknya juga tidak pernah melupakan bahwa anak istrinya mati karena penyerbuan pasukan Manchu, maka dia menganggap bahwa Manchu sebagai musuh besarnya. Dimanapun dia berada, kalau bertemu dengan pembesar Manchu, tentu dia akan menyerang dan membunuhnya. Karena itu, selain nama Paciyu Sinkai dikagumi dunia Kangou, nama itu pun dibenci pemerintah baru Manchu, dan para pembesar mengerahkan pasukan untuk dapat menangkap atau membunuhnya. Paciyu Sinkai sudah tidak memperdulikan dirinya lagi, tidak menjaga diri, tidak memperhatikan kesehatannya, tidak menjaga makannya yang tidak menentu, sehingga akhirnya dia terserang penyakit. Seringkali dia terserang penyakit jantung dan seringkali jatuh pingsan. Ketika dia lewat di dekat rumah Lau Chin, penyakitnya kambuh, dan dia jatuh pingsan di tepi jalan yang ketika itu amat sunyi. Untung baginya bahwa Heng San melihatnya. Kalau tidak, dia tentu sudah mati kaku kedinginan di luar rumah itu. Sebagai seorang yang berwatak pendekar, dia tidak mau menerima budi orang tanpa membalas. Terutama sekali, setelah melihat Heng San, dia teringat akan anak laki-lakinya sendiri, dan dia suka pula melihat Heng San berbakat. Maka dia mengambil keputusan untuk menunda perantauannya, yang tak ada ujung pangkalnya itu, dan dia menurunkan ilmu-ilmunya kepada Heng San. Paciyu Sinkai tidak tanggung-tanggung mewariskan ilmunya kepada Heng San. Dia menggembleng anak itu sedemikian rupa, sehingga boleh dibilang tidak ada satu hari pun terlewat tanpa latihan berat. Akan tetapi Heng San tidak pernah merasa berat, tidak pernah malas. Dia senang sekali berlatih silat. Dia mulai mengabaikan pelajarannya tentang kesusastraan dan lebih suka berlatih silat. Lau Chin dan istrinya tentu saja tidak senang melihat ini, akan tetapi mereka tidak berdaya. Mereka terlalu sungkan kepada Paciyu Sinkai dan mereka pun tidak tega menghentikan putra mereka dari kesenangannya. Mereka terlalu memanjakan Heng San, maka mereka pun diam saja. Tubuh Heng San yang tadinya kurus lemah itu, tahun demi tahun mengalami perubahan besar. Walaupun dia masih kurus, akan tetapi tubuh itu tampak tegap berisi dan kuat sekali. Terutama, tangan kanan Heng San memiliki tenaga yang luar biasa kuat.
Karena gurunya memberi pelajaran bermacam-macam ilmu yang lihai kepadanya, dari latihan memukul dan meremas pasir panas sampai meremas bubuk besi. Akan tetapi, ketika Paciyu Shinkai hendak memberi ilmu silat yang menggunakan senjata tajam, Lau Qin dan istrinya melarangnya. Ayah dan ibu ini merasa ngeri melihat putra mereka memainkan senjata tajam, seolah-olah mereka melihat anak mereka membunuh orang dengan senjata-senjata itu, atau setidaknya melukai orang. Padahal, Lau Qin adalah orang yang suka mengobati orang-orang sakit atau terluka. Karena permintaan yang sangat tulus dari kedua orang tua Heng San, Paciyu Shinkai tidak memaksakan kehendaknya. Pengemis tua yang lihai ini masih tetap menaruh hormat kepada Lau Qin yang disebutnya sebagai Ingkong Tuan Penolong. Maka, dia pun menggembleng Heng San dengan ilmu-ilmu silat tangan kosong yang amat lihai. Bahkan, dia mengajarkan semacam ilmu silat tangan kosong khas untuk melawan dan menghadapi musuh-musuh yang bersenjata tajam. Untuk menjadi ahli silat tangan kosong yang betul-betul tangguh, Heng San harus memiliki kepandaian silat tangan kosong yang lengkap. Ginkangnya atau ilmu meringankan tubuhnya, harus tinggi agar dia dapat bergerak dengan gesit dan lincah seperti seekor kera. Selain tenaga otot yang biasa disebut guakang atau tenaga luar, harus kuat, luekang atau tenaga dalam, harus terlatih baik, bahkan sinkang atau tenaga sakti, harus ditimbulkan dan dapat dikendalikannya dengan baik. Juga berdasarkan sinkang ini, dia diberi pelajaran Tiat Po San, atau baju besi, semacam ilmu kebal, sehingga senjata baja biasa saja belum tentu dapat melukainya. Setelah Heng San dilatih Paciyu Shinkai selama 5 tahun, Lau Qin dan istrinya menganggap bahwa putra mereka sudah cukup lama mempelajari ilmu silat. Dia dan istrinya menemui Paciyu Shinkai dan menyatakan pendapatnya. Paman yang baik, kami kira sudah cukup lama Heng San mempelajari ilmu silat, telah kurang lebih 5 tahun. Dia kini sudah mulai dewasa, usianya sudah 17 tahun. Sudah tiba waktunya bagi Heng San untuk memperdalam pengetahuannya tentang ilmu pengobatan, agar dia dapat menggantikan kedudukanku dan melanjutkan usahaku. Akan tetapi Paciyu Shinkai memutar-mutar kedua matanya dan menggelengkan kepalanya. Belum, Ingkong, belum. Dia selalu menyebut Ingkong Tuan Penolong kepada Lau Qin. Kepandaiannya masih belum matang dan belum cukup. Dia harus belajar 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. Suami istri itu berteriak hampir berbareng saking kagetnya mendengar ucapan pengemis tua yang kini berpakaian rapi dan bersih dan tidak pantas disebut pengemis itu. Paman, untuk apa dia harus belajar 5 tahun lagi? Teriak Lau Qin penasaran, apa gunanya? Apakah dia bisa menang karena main silat? Apa dia bisa menghasilkan sesuatu dengan ilmu silatnya? Benar sekali kata-kata suamiku, Paman. Kata pula istri Lau Qin yang ikut menjadi penasaran. Untuk apa dia harus membuang-buang waktu untuk mempelajari ilmu silat 5 tahun lagi? Dia sudah dewasa, harus mendapatkan jodohnya. Apakah kelak, dia harus memberi makan anak dan istrinya dengan ilmu silat? Buktinya, dia bersusah payah mempelajari ilmu silat 5 tahun dan apa hasilnya? Kakek itu menghela nafas, lalu melompat ke atas pembaringan dan duduk bersila. Hasilnya, lihat saja sore nanti, pasti Heng San akan memperlihatkan hasil belajar silat selama ini. Setelah berkata demikian, Paciyu Shinkai lalu memejamkan kedua matanya, bersemedi seperti biasanya. Melihat kakek bersemedi, Lau Qin dan istrinya tidak berani mengganggu lagi dan keluar dari kamar kakek itu. Mereka merasa penasaran dan tidak puas. Apa sih
Yang dimaksudkannya, ketika dia berkata bahwa sore nanti Heng San akan memperlihatkan hasilnya belajar silat selama ini. Istri Lau Qin mengomel, ketika mereka sudah berada di dalam toko obatnya. Pada sore harinya, ketika Lau Qin dan istrinya sedang sibuk membungkus obat, terjadilah keributan di atas jalan depan rumah dan toko mereka. Ada seorang anak penggembala menggiring 3 ekor kerbaunya, agaknya hendak diajak pulang ke kandang. Tiba-tiba, seekor dari kerbau-kerbau itu, yaitu yang paling besar dan kuat, karena kerbau itu jantan dan sudah dewasa, menguak dengan keras, lalu mendengus-dengus, mengguncang-guncang kepala yang bertanduk melengkung dan runcing itu, kemudian lari ke kanan kiri dan mengamuk. Awas, kerbau gila mengamuk. Lari, lari. Terdengar beberapa orang berteriak, dan semua orang yang berada di jalan itu berlarian cerai-berai. Sebuah kereta dorong yang berada di tepi jalan, di depan toko Lau Qin, diseruduk kerbau yang mengamuk itu, sehingga menjadi berantakan dan pecah-pecah. Pendorongnya melompat dan lari sambil berteriak ketakutan. Kini kerbau yang mengamuk itu, berada di dekat toko Lau Qin. Melihat kerbau yang matanya merah itu mendengus-dengus marah, Lau Qin dan istrinya memandang ketakutan, bahkan Nyonya Lau Qin menjadi pucat dan gemetaran. Apalagi ketika mereka melihat Heng San tiba-tiba melompat keluar dari toko, yang dengan tenangnya pemuda itu menghadapi kerbau yang mengamuk. Heng San larilah, cepat lari. Lau Qin dan istrinya menjerit-jerit. Pemuda itu menoleh kepada mereka lalu tersenyum, tenanglah, ayah dan ibu. Katanya, kerbau gila itu kini melihat Heng San, dia mendengus marah, menundukkan kepalanya, kaki depannya menggaruk-garuk tanah lalu menerjang ke depan. Heng San, Heng San. Kemudian ia terkulai lemas dalam pelukan suaminya. Pingsan. Menghadapi serudukan kerbau itu Heng San bersikap tenang, namun dengan gerakan lincah dia menghindar ke samping, sehingga serudukan kerbau itu gagal, lalu kerbau itu sempat membalik untuk menyerang lagi. Dia melompat dekat ke samping kerbau, menggunakan tangan kiri menangkap tanduk kerbau, dan tangan kanannya lalu menyambar dengan pukulan kilat ke arah kepala kerbau. Lau Qin yang memeluk istrinya dan memandang ke arah puteranya itu, matanya terbelalak dan mukanya pucat, jantungnya berdebar tegang dan khawatir, hanya mendengar suara kraks yang nyaring, dan dia melihat betapa tubuh kerbau yang besar itu menjadi lemas dan roboh di atas tanah, tak bergerak lagi, darah mengalir dari kepalanya yang pecah. Bukan Lau Qin dan mereka saja yang kebetulan melihat peristiwa ini, bahkan Heng San sendiri jelas tampak heran dan terkejut. Sampai berdiri terbelalak, memandang bangkai kerbau itu. Kemudian, seperti orang penasaran yang tidak percaya akan apa yang dilihatnya sendiri, pemuda itu membungkuk dan memeriksa kepala kerbau itu, dan dia membersihkan tangannya yang belepotan darah pada kulit leher kerbau itu. Orang-orang datang berduyun-duyun untuk memastikan bahwa kerbau gila yang mengamuk itu telah tewas. Tiada habisnya mereka memuji ketangkasan dan kehebatan Heng San. Ramailah orang sekota membicarakan peristiwa itu. Mereka selain kagum juga terheran-heran. Karena sebelumnya tidak ada yang tahu bahwa Heng San telah mempelajari ilmu silat dari seorang sakti. Mereka memang tahu bahwa di rumah Lau Qin, tinggal seorang kakek kurus kering yang tampak lemah. Lau Qin hanya mengatakan, bahwa kakek itu masih pamannya yang kini tinggal bersamanya. Setelah memapah istrinya yang masih belum sadar benar dan masih lemas itu, Lau Qin memanggil putranya. Seorang pembantu toko disuruh menjaga toko, dan Heng San memasuki kamar itu dengan senyum bangga, karena kini dia baru menyadari bahwa setelah bertahun-tahun tekun belajar silat, kini tampak bukti dan hasilnya.
Paciyu Shinkai juga berdiri di ambang pintu kamar sambil tersenyum. Bagaimana pendapatmu tentang hasil latihan silat Heng San, Lau Inkong? Tanya kakek itu. Lau Qin tidak dapat menjawab, hanya memandang wajah putranya dengan kagum. Pada saat itu, Nyonya Lau telah siuman kembali bangun duduk dan matanya mencari-cari. Heng San segera menghampiri ibunya dan duduk di samping di tepi pembaringan. Aku di sini ibu, jangan takut, aku tidak apa-apa. Ibunya memandang dengan penuh kasih sayang dan ia menghela nafas lega, melihat anaknya berada di dekatnya dengan selamat. Ia merangkul Heng San dan berkata, Heng San, jangan engkau membuat ibumu kaget setengah mati seperti tadi. Engkau tidak terluka, dan bagaimana kerbau itu tadi? Kerbau itu tidak melukaiku, dan aku berhasil memukulnya mati ibu. Syukurlah, kata ibunya kagum. Aku harus mengganti kerugian kepada pemilik kerbau itu, kata Lau Qin. Dan dia lalu menugaskan pembantunya menyelesaikan penggantian kerugian karena matinya kerbau itu. Kemudian, untuk merayakan kemenangan putranya, Lau Qin menyuruh orang membagi-bagikan daging kerbau itu kepada para tetangga. Nah, sekarang baru kalian suami istri percaya bahwa apa yang kuajarkan kepada putra kalian tidak sia-sia, bukan? Kata Paciyu Shinkai setelah mereka duduk makan malam bersama di ruangan makan. Saya girang sekali melihat dia menjadi seorang pemuda yang kuat, tangkas dan pemberani paman. Banyak terima kasih atas bimbingan paman selama 5 tahun ini, kata Lau Qin dan istrinya mengangguk menyetujui. Sekarang, harap kalian tidak keberatan lagi membiarkan Heng San melanjutkan pelajaran silatnya selama 5 tahun lagi, agar dia menjadi seorang yang benar-benar kuat dan pandai, sehingga kalian tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya lagi. Kalau dia sudah tamat belajar, jangankan baru seekor kerbau mengamuk, biar ada 100 ekor kerbau gila sekalipun, dia akan dapat menjaga diri dengan mudah. Pula, dia akan dapat menjadi seorang pendekar budiman, sehingga nama kalian sebagai orang tuanya akan terangkat dan menjadi buah bibir dan pujian rakyat. Mendengar ucapan ini, Heng San kembali mendahului orang tuanya dan dia berlutut di depan gurunya. Suhu, Tecu mohon bimbingan Suhu sampai selesai. Paciyu Shinkai tertawa girang, tentu saja aku akan lakukan itu Heng San, karena memang aku ingin melihat engkau belajar sampai tamat. Heran sekali, bagaimanakah kerbau itu tiba-tiba menjadi gila dan mengamuk? Lau Qin bertanya kepada Paciyu Shinkai, yang tertawa bergelak mendengar pertanyaan itu dan kedua biji matanya semakin cepat berputaran. Sudah kukatakan tadi pagi bahwa Heng San akan memperlihatkan hasil pelajarannya. Sekarang setelah terbukti, kuharap kalian tidak ragu-ragu lagi, dan merelakan hati kalian kalau aku melatih Heng San barang 5 tahun lagi, agar dia kuat menjaga keselamatan diri sendiri, juga keselamatan orang tuanya dan menjunjung tinggi namaku sebagai gurunya. Sambil masih tertawa girang, kakek itu lalu meninggalkan keluarga itu. Tak seorang pun mengetahui bahwa kakek aneh itu, tadi ketika 3 ekor kerbau yang digiring itu lewat depan rumah keluarga Lau, dia menggunakan kepandaiannya menyambitkan sebatang jarum yang tepat mengenai belakang telinga kerbau terbesar itu, sehingga binatang itu menjadi terkejut dan kesakitan, lalu mengamuk. Dan dia pun telah memesan kepada Heng San, untuk menghadapi kerbau yang mengamuk agar jangan sampai mencelakai orang-orang di jalan. Bersambung ke bagian berikutnya, pada penayangan selanjutnya. Jangan lupa untuk mengklik subscribe, tinggalkan komentar, like dan share, agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Sampai berjumpa kembali pada episode berikutnya.